Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Setiawan. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum kita memulai aktivitas belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat ilmunya. Langsung saja Bapak yang pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Bapak menghimbau selalu mematuhi protokol penyebaran pencegahan virus corona. Ya, baiklah anak-anak ya, semoga paham. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, selalu mencuci tangan dengan baik. Ya. Jangan lupa merubah perilaku pikiran kalian. Tingkah laku, pola pikir dalam menghadapi seperti ini. Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Baiklah anak-anak, langsung kita masuk ke materi selanjutnya, badan usaha. Seringkali orang mencampur adukan antara badan usaha dengan perusahaan. Padahal sebenarnya dua istilah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan untuk diperlukan adanya pemahaman agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, pengertian badan usaha adalah didefinisikan kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba dan mencari keuntungan. Selanjutnya perusahaan. Bapak akan menjelaskan arti dari perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Nah, di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu badan usaha. Antara lain, yang pertama adalah krisis ekonomi yang terjadi pada saat ini. Pada saat pandemi seperti ini, memang sangat tinggi untuk krisis ekonominya. Banyaknya pengangguran yang paling utama. Ada lagi banyak di PHK. Tingkat kesejahteraan masyarakat terhambat. Krisis kemiskinan. Untuk itu, peranan badan usaha jelas sangat penting dan berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat dan untuk menyelesaikan faktor-faktor penghambat majunya ekonomi. Perbedaan badan usaha dengan badan usaha perusahaan, yaitu suatu kebulatan ekonomi, sedangkan perusahaan badan usaha bagian dari bentuk usahanya. Badan usaha bagian kesatuan yuridis dan ekonomi, sedangkan perusahaan di badan usaha perusahaannya itu kesatuan teknis, kesatuan organisasi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari laba. Dan bagian proses produksi merupakan alat dan bahan untuk memperoleh laba. Nah, Bapak akan menjelaskan di sini jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha antara lain, yang pertama itu koperasi. Merupakan suatu badan usaha dengan didasari asas-asas kekeluargaan, bersifat terbuka dan mandiri. BUMN yang pertama, BUMN badan usaha milik negara. Ada 3 macam bentuk BUMN. Yang pertama itu Perjan, perusahaan jawatan. Merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya Perjan, nah seperti contohnya itu Perjan kereta api yang sekarang menjadi kereta api Persero. Nah, ada lagi untuk Perjan yang sekarang itu Perjan Rumah Sakit Anak dan Bersalin. Nah, terus Perjan Rumah Sakit Dr. Andes Cipto Mangunkusumo. Itu dia termasuk bagian dari Perjan, perusahaan jawatan. Nah, selanjutnya Persero, perusahaan perseorangan. Selanjutnya Perum, perusahaan umum. Nah, selanjutnya itu ada lagi yang namanya BUMS, jenis-jenis badan usaha. Badan usaha memiliki swasta, badan usaha milik swasta. Seperti namanya, BUMS adalah
badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan perseorangan, salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya, PO memiliki modal kecil firma atau disebut juga persekutuan antara seseorang dengan orang lain, atau lebih menjalankan usaha bersama dengan tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya, perseroan terbatas atau disebut dengan PT. Salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal terdiri dari saham. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagai saham sebesar yang ditanamkan. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya akan disambung dengan Ibu Sri dan Ibu Ainun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Haryati dari Universitas Indah Prasta PGRI. Di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Bapak Ardi Setiawan mengenai badan usaha. Untuk kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi pengelolaan usaha. Anak-anak, pengelolaan usaha sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu pengelolaan usaha sendiri dan pengelolaan usaha kelompok. Pengelolaan usaha sendiri yaitu dilakukan oleh perseorangan yang biasanya berskala kecil. Contohnya seperti bengkel, laundry, dan rumah makan. Dalam menjalani suatu usaha pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dalam menjalani usaha perseorangan yaitu bebas mengatur usahanya. Jadi kalian ketika menjalani usaha bebas mengatur jam operasional kalian, libur kalian, semuanya itu kalian yang mengatur. Dan yang kedua itu ada keuntungan. Keuntungan itu, semua keuntungan itu untuk kalian sendiri karena semuanya kalian yang kelola. Yang ketiga, rahasia terjamin. Ketika kalian buka usaha rumah makan, jadi resep itu hanya kalian yang tahu. Kekurangan dalam mengelola usaha sendiri itu modal terbatas, karena kalian mengelola sendiri jadi minim modalnya, mengakibatkan tenaga kerja terbatas. Yang terakhir yaitu resiko ditanggung sendiri. Ketika usaha kalian bangkrut, itu tanggung jawab kalian sendiri, kalian tidak bisa menyalahkan orang lain. Yang kedua, Ibu akan membahas tentang pengelolaan usaha kelompok, yaitu dilakukan oleh 2 orang, 3 orang, atau lebih. Biasanya dalam menjalani usahanya berskala besar. Contohnya seperti BUMN, BUMS, dan koperasi. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayun Azizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha sendiri merupakan kesatuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dari pengertian badan usaha ada beberapa macam bentuk badan usaha. Yang pertama itu ada koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Contoh dari koperasi adalah yang pertama ada koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi serba usaha, koperasi sekolah, dan lain sebagainya. Kedua ada badan usaha milik negara atau BUMN yang terdiri dari perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan atau perjan adalah bentuk usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kedua ada perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum adalah badan usaha milik negara dengan modal dari persian APBN pemerintah, namun lebih berfokus kepada menghasilkan keuntungan atau profit. Selanjutnya ada perseroan. Selanjutnya ada perusahaan daerah atau PD. Selanjutnya yang ketiga adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS atau badan usaha milik swasta adalah
badan usaha yang didirikan atau dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu yang terdiri dari perusahaan perseorangan, selanjutnya ada perusahaan firma, selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV, selanjutnya ada perseroan terbatas, yayasan. Demikian beberapa bentuk-bentuk dari badan usaha. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.